Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Kelas PAI semester 1 ya, kelas F ya. Oke. Bagaimana? Sehat? Ada yang nggak hadir? Lengkap ya? Oke. Kita hari ini bertemu dalam mata kuliah Ulumul Quran. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, kita akan mulai dengan dengan sebuah tesis bahwasanya Ulumul Quran itu bukan hal yang asing bagi kita di jurusan PAI. Apalagi teman-teman atau kawan-kawan Ananda sekalian mahasiswa yang backgroundnya berasal dari madrasah ataupun pesantren, tentu Ulumul Quran itu tidak asing lagi bagi kita. Jadi penting sekali, sangat penting bahwasanya kita mempelajari Ulumul Quran ini. Jika kita kaitkan dengan hal yang terjadi hari ini, kita tahu bahwasanya sekarang itu lagi trennya itu kembali kepada Al-Quran. Nah, nanti pada mata kuliah kita ini kita coba bahas sebenarnya arahnya kemana sih problem-problem itu. Kenapa sih muncul kembali kepada Al-Quran? Kita harus kembali kepada Al-Quran. Kenapa muncul itu? Dan ketika kita kembali, Al-Quran yang mana? Tentu kita tidak bisa semerta-merta kembali kepada Al-Quran itu sendiri tanpa ada background ilmu-ilmu yang harus kita pahami. Bisa jadi kita keliru, kita menyimpang dari ajaran itu jika kita mengambil tentu. Misalkan kita kembali kepada Al-Quran, ternyata Al-Quran yang dimaksud adalah Al-Quran yang terjemahan, dan kita mengambil terjemahan itu jika kayak gini, langsung kayak gini, tentu itu sangat berbahaya sekali untuk kita aplikasikan. Hanya sangat penting sekali bagi kita untuk mempelajari Ulumul Quran itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk pada materi, ada yang tahu apa itu Ulumul Quran? Ya, silakan Ananda. Ya, betul. Maksudnya Ulumul Quran itu adalah ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran, yang menjadi kajiannya adalah Al-Quran itu secara umumnya. Jika kita masuk pada pengertiannya, oke. Nah, ini. Jika kita masuk ke pengertian, tentu kita bicara yang namanya definisi, kita bicara tentang secara bahasa dan secara istilah. Oke, sip, ataupun secara terminologi. Kalau secara lugah, secara bahasa gimana? Secara bahasa kita sama tahu bahwasanya Ulumul Quran itu sendiri berasal dari bahasa Ulumul Quran itu berasal dari bahasa Arab, di mana itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah ulumun dan Al-Quran. Al-Quran merupakan jamak dari kata ilmun ataupun alama yu'alimu ilmun, yang berarti mengetahui ataupun ilmu ataupun pengetahuan. Selanjutnya itu kata Al-Quran yang terdapat dari Ulumul Quran itu sendiri. Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a yaqro'u Qoro'a yaqro'u Qur'anan, yang artinya adalah membaca. Jelas ya bahwasanya Ulumul Quran itu berasal dari bahasa Arab. Terdiri dari berapa suku kata? Ya, terdiri dari suku kata ulumun dan Al-Quran. Artinya ilmu, ulumun, pengetahuan, mengetahui, dan Al-Quran adalah bacaan ataupun Al-Quranul Karim. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya secara terminologi ataupun secara istilah.
Secara istilah banyak para ulama, banyak para pakar dalam bidangnya itu mendefinisikan ulumul Quran sendiri. Cuman dalam kesempatan ini kita akan mengambil beberapa definisi, mungkin hanya 4 tokoh, 4 ulama yang kita ambil pengertiannya, dia mendefinisikan seperti apa. Tentu di awal ini saya garis bawahi bahwasanya kalian harus tahu bahwasanya secara umum nanti kita akan melihat bahwasanya ulumul Quran itu bicara tentang ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran itu sendiri. Ulama ini juga ulama ini juga, tapi hanya di karakteristiknya berbeda-beda dikit. Oke. Yang pertama, menurut Syekh Manna Al-Katan. Oke, tolong Ananda Wargot dibaca dengan keras biar teman-temannya bisa dengar. Ya, terima kasih Nanda. Ya, menurut Syekh Manna Al-Katan itu maksudnya Al-Quran telah mencakup pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini nanti semua para ulama yang disini hampir mayoritas demikian. Itu yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbabun nuzulnya. Satu, asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Terus tentang sebab-sebab turunnya ayat ini, kenapa turun. Berarti ada asbabun nuzulnya. Yang kedua itu kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran. Kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran. Yang seterusnya itu ayat-ayat yang diturunkan di Mekah ataupun yang kita sebut Makkiyah. Itu sebelum Nabi hijrah ke Madaniyah. Setelah Nabi hijrah, itu adalah ayat-ayat Madaniyah. Dan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Itu adalah definisi ulumul Quran itu menurut Syekh Manna Al-Katan. Selanjutnya menurut Az-Zarkani. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Ananda bacakan yang keras. Oke, terima kasih, jelas ya. Oke, jelas bahwasannya menurut Az-Zarkani juga tidak jauh berbeda dari yang dimaksud Al-Katan itu. Maksudnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Sama dari sisi turun, asbabun nuzul, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca. Cara membaca ini telah berbeda. Jika di Syekh Manna itu tidak ada cara membaca, di sini ada cara membaca. Cara membaca, tafsirnya, kemujizannya, nasih mansukh, dan penolakan hal yang menimbulkan keraguan terhadapnya serta hal-hal lainnya. Itu adalah menurut Az-Zarkani. Selanjutnya, menurut Abu Syahbah. Menurut Abu Syahbah bahwasanya sebuah ilmu yang memiliki banyak objek pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Mulai proses penurunan, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, kemujizatannya, nasih mansukh, muhkam mutasabih, sampai pembahasan-pembahasan lain. Kan Abu Syahbah ini lebih mengklarifikasi sub-subnya dari pembahasan Al-Quran itu sendiri. Yang terakhir yang mau kita ambil adalah menurut As-Sabuni, maksudnya ulum adalah seluruh pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim. Lalu pembahasan apapun yang berkaitan dengan pembahasan Al-Quranul Karim itu adalah ulumul Quran. Baik dari segi penyusunannya, pengumpulannya, sistematikanya, perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah, pengetahuan tentang nasih mansukh, pembahasan tentang ayat muhkam, mutasyabih, serta pembahasan lain berhubungan dengan Al-Quran Al-Majid. Jadi menurut Asy-Syabuni ini bahwasanya seluruh yang berkaitan dengan Al-Quran itu adalah ilmu dari definisi dari ulumul Quran sendiri. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas, yang menjadi objeknya adalah Al-Quran, yang berkaitan dengan Al-Quran itu, baik dari ilmu asbabun nuzul itu masuk ilmu Quran,
baik itu sistematika, kodifikasinya, mukjizat Al-Quran itu sendiri, bahkan Makkiyah, Madaniyah, tempat dia turunnya itu menjadi bagian dari ulumul Quran itu sendiri. Oke, jelas ya pengertiannya. Sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Jelas ya? Jadi secara bahasa ulumul Quran itu berasal dari apa? Bahasa Arab, yaitu ulumun dan Al-Quran. Asal katanya apa tadi? Alama. Oke, betul. Jadi alama, mengalimu, ulumun, dan qara'a yaqra'u Qur'anan. Oke, selanjutnya jika Anda sudah paham dan gak ada pertanyaan kan? Oke, kita masuk pada pembahasan ruang lingkup. Apa itu ruang lingkup? Untuk cakupan, cakupan dari ulumul Quran itu sampai mana sih? Sejauh mana sih ulumul Quran itu sendiri, ruang lingkupnya? Ada yang tahu sejauh mana apa aja yang dibahas ulumul Quran? Iya. Artinya itu berbicara tentang nuzul asbabun nuzul, turunnya Al-Quran sendiri, dan lain-lainnya. Oke, kita perhatikan ke layar kita perhatikan ya. Oke, ruang lingkup ulumul Quran itu yang pertama adalah persoalan turunnya Al-Quran. Persoalan turunnya Al-Quran itu sendiri. Dalam poin pertama ini ada 3 pokok yang ada di dalamnya. Pertama, masalah waktu, masalah tempat, dan asbabul nuzulnya ataupun sebab-sebab nuzul, dan tarikh Al-Quran atau sejarah Al-Quran sendiri. Jika kita ambil contoh misalkan ayat pertama turun itu apa? Surat apa? Ada yang tahu? Oke, silakan. Nah, Al-Alaq ayat 1-5, silakan dibacakan. Oke. Quran surat Al-Alaq 1-5 itu turunnya di mana? Turun di Gua Hira. Penyebabnya apa? Dan waktunya kapan turun? Lah, itulah bagian dari pembahasan ulumul Quran itu sendiri. Itu menjadi ruang lingkup persoalan pertama yang akan dibahas dalam ulumul Quran sendiri. Ya memang wajar saja masalah sebabun nuzul. Kadang apa sih penyebab turun itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketahui agar kita bisa memahami Al-Quran itu, biar pesan yang disampaikan itu sampai pada kita pasti yang dimaksudnya. Terus yang kedua itu adalah persoalan sanad. Itu rangkaian para periwayat, riwayat mutawatir, riwayat ahad, riwayat syad, macam-macam qiraat Nabi, tahammul, penyebaran riwayat itu, bagaimana proses penyebaran riwayat itu yang menjadi nanti ruang lingkup pembahasan dari ulumul Quran itu sendiri. Yang ketiga adalah persoalan qiraat. Persoalan qiraat itu adalah persoalan bacaan. Kalau kita sebenarnya adalah persoalan tajwid. Persoalan tajwid itu nanti ada ikhfa, izhar, idgham, iqlab, waqaf, dan lain-lain sebagainya. Kan makhrajul huruf masuk pada qiraat juga. Itu menjadi ruang lingkup dari ulumul Quran itu sendiri. Yang keempat adalah persoalan kata-kata Al-Quran, garib Al-Quran, mukrab Al-Quran, kata-kata yang mempunyai makna sama, istiarah, tasbih, dan lain-lainnya. Itulah yang menjadi ruang lingkupnya. Selanjutnya, yang menjadi persoalan, yang menjadi ruang lingkup dari ulumul Quran itu sendiri, itu adalah persoalan makna yang berkaitan dengan hukum. Misalkan di sini ada umum, ada sebagian ayat itu yang bicara tentang umum, ada khas ataupun khusus,
mujmal, muqayyad, mantuk, mafhum, mahkam, mutasyabih, muskil, nasikh, mansukh. Itulah yang berkaitan dengan makna-makna dalam Al-Quran itu yang berkaitan dengan hukum yang diambil darinya. Itu menjadi ruang lingkup dari ulumul Quran itu nantinya. Selanjutnya itu makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Ada fas bersambung, ada wasol. Maksudnya ada fas itu berpisah, wasol bersambung, uraian singkat, uraian panjang. Nah, berarti ada 6 pokok persoalan yang menjadi ruang lingkup dari menjadi ruang lingkup dari ulumul Quran itu sendiri. Yang pertama apa tadi? Ya, yang pertama itu bicara tentang nuzul Al-Quran. Terus yang kedua itu adalah persoalan sanad. Terus yang ketiga itu adalah persoalan qiraat, bacaan. Terus persoalan kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Yang keberapa? Yang kelima adalah persoalan makna yang berkaitan dengan hukum. Selanjutnya yang terakhir itu adalah persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan kata-kata Al-Quran itu sendiri. Oke, jelas? Atau ada yang mau ditanyakan sejauh ini, Anda sekalian? Paham ya? Jelas ya, bahwasanya ruang lingkup dari pembahasan ulumul Quran itu ada 6 persoalan yang menjadi pembahasannya. Oke? Oke, selanjutnya. Di sini sangat penting bagi kita bahwasanya apa sih tujuan dari mempelajari ulumul Quran itu? Ya, kalau misalkan kita berjalan tanpa tahu arah tujuan kita mau kemana, gimana kira-kira? Ya, motivasi kita itu agak kurang. Itu menjadi hal yang umum bagi kita. Lah, begitu juga dengan ulumul Quran itu. Kalau memang kita semua, saya, Ananda nggak tahu tujuan ulumul Quran apa sih, makanya kita nanti akhirnya cuma hanya kuliah masuk, melepaskan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Cuman ini, saya bilang tadi bahwa ini penting kita pahami bahwa kita sekarang itu bukan hanya sebatas kuliah. Kita masuk pada persoalan dari kehidupan kita yang ada sekarang ini. Memang betul urgent sekali bahwasanya ketika Nabi mengatakan bahwasanya ketika kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat. Namun persoalannya muncul di situ. Kok bisa ada bahasa itu stek, misalkan kita kembali pada Al-Quran, ya kan, yang lagi tren beberapa bulan ini, itu apa sih persoalannya? Apakah kita hari ini hidup dalam jauh dari kehidupan Al-Quran? Makanya kita perlu membahas, kita perlu serius dalam mempelajari ulumul Quran itu. Yang pertama, ini tujuan dari mempelajari ulumul Quran. Yang pertama adalah agar kita memahami kalam Allah Jalla sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh para sahabat, para tabi'in tentang interpretasi mereka terhadap Al-Quran. Gini, kita belajar ulumul Quran agar kita paham bahwasanya penafsiran penafsiran sahabat, penafsiran tabi'in terhadap suatu itu apakah sejalan atau tidak. Lah, kalau kita misalkan nggak paham ulumul Quran, kita nggak paham asbabun nuzulnya, kita nggak paham tentang nasikh mansukh dan lain-lain sebagainya, ketika ada interpretasi para sahabat, interpretasi para tabi'in, kita tidak bisa kita tidak bisa menceknya apakah ini sesuai apa enggak, gitu lah kira-kira. Paham ya? Yang pertama, memahami agar kita paham terhadap interpretasi para ulama itu apa sejalan atau tidaknya.
Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah mengetahui cara yang digunakan oleh para mufassir. Para mufassir tahu apa itu para mufassir? Ya, ahli tafsir, betul. Ahli tafsir itu siapa? Orang yang menafsirkan Al-Quran. Orang yang dari sebuah ayat itu ditafsirkan apa sih penjelasan dari sebuah ayat itu sendiri. Itulah para mufassir. Jadi ketika kita belajar ulumul Quran, kita akan memahami bagaimana sih gaya cara para mufassir itu sendiri dalam menafsirkan Al-Quran itu. Apakah hanya sebatas tafsirnya itu dari kata per kata? Banyak banget nanti yang akan kita temui di situ. Apakah tafsirnya itu tafsir berdasarkan hermeneutik dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, yang menjadi tujuan dari mempelajari ulumul Quran itu adalah mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Di sini sangat penting sekali. Kenapa kita tadi bilang ya, kita hidup di era yang lagi tren itu adalah kembali kepada Al-Quran, dan kekhawatiran saya mungkin menjadi kekhawatiran kita bersama juga, maksudnya jika kita kembali kepada Al-Quran, ya kita otomatis Al-Quran berarti kita apa-apa kita merujuk pada Al-Quran juga nih, iya kan? Jadi ketika kita tidak mempunyai syarat untuk menafsirkan Al-Quran itu, ya bisa jadi keliru kita di sini. Misalkan sebuah ayat mengatakan bahwasanya Allah itu bersemayam di atas ars. Nah, bagaimana kira-kira? Ketika kita menafsirkannya tanpa ilmu-ilmu yang lain, apakah bisa diterima? Bisa jadi sesat gitu loh. Iya kan? Berarti Tuhan itu bisa mempunyai tempat dong. Artinya Tuhan itu ada kesamaan dong dengan manusia. Bagaimana dengan sifat Tuhan yang mukhalafatul lil hawadits berlainan? Ketika Tuhan itu mempunyai tempat, berarti sama dong dengan kita yang membutuhkan tempat juga. Dan banyak lainnya yang harus kita pahami dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi ketika belajar ulumul Quran, kita mengetahui syarat-syarat dari untuk menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Oke? Selanjutnya itu adalah mengetahui ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran. Apa ya kira-kira contohnya ilmu yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran? Ayo, suaranya mana nih? Yang dari madrasah ataupun yang dari umum, nggak menutup kemungkinan juga toh. Yang pertama, contohnya saja satu aja contoh. Ntar kita kasih sepeda. Oke, yang pertama itu contohnya adalah kita harus mengetahui kayak ilmu hadis untuk menafsirkan Al-Quran. Ketika kita bicara tentang tafsir, tafsir Al-Quran bil hadis, asbabul nuzulnya, nasikh mansukhnya, ilmu-ilmu kayak gitu yang sangat diperlukan dalam menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Ya, berarti ada 4 poin penting yang menjadi tujuan dari mempelajari ulumul Quran itu sendiri. Oke, selanjutnya lanjut ya. Tahu sejauh ini ada pertanyaan? Dari pengertian kita review lagi, dari definisi tadi, secara lugah berasal dari 2 kata, berasal dari bahasa Arab, ulum dan Al-Quran. Dari segi definisi secara terminologi, setelah ilmu yang membahas berkaitan dengan Al-Quran, baik itu nuzulul Quran, kodifikasi, penyusunan, itu sampai pada waqiah, madaniyah, nasikh mansukh dan lain-lainnya, sampai pada ruang lingkup Al-Quran yang 6 poin tadi. Apa ada pertanyaan? Oke. Nah, jika tidak ada, kita masuk pada pembahasan yang terakhir kita, itu pada kesempatan ini adalah sejarah perkembangan ulumul Quran itu sendiri. Tentu bicara tentang ulumul Quran kita tidak bisa terlepas dari Al-Quran sendiri. Jadi kita juga mengkaji dari sejarah Al-Quran itu sendiri, dari masa Nabi sampai pada kita hari ini.
Yang pertama itu sejarah di masa perkembangannya itu adalah pertama di masa Rasulullah, Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab. Poin pentingnya sih, maksudnya di masa itu Al-Quran itu masih diriwayatkan dari mulut ke mulut. Lah ayo, yang tadi ngomong kembali pada Al-Quran, ketika bicara Quran sebagai teks, sebagai ada bentuk fisiknya, ketika zaman Nabi, gimana kira-kira? Itu yang pertama. Jadi di masa Nabi itu belum ada Al-Quran yang dibukukan. Belum ada. Periwayatannya itu hanya dari mulut ke mulut. Artinya dari mendengar ayat dari sini terus disampaikan dan begitu menyebar luas. Dan mayoritas memang sahabat hafal terhadap ayat-ayat Al-Quran sendiri. Selanjutnya setelah Abu Bakar, setelah Umar, masuk pada masa Utsman. Di masa Utsman, di masa Khalifah Utsman itu baru ditunjuk Zaid bin Thabit. Siapa? Zaid bin Thabit untuk membukukan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibukukan pertama kali itu di masa Utsman bin Affan. Yang menjadi orang itu adalah Zaid bin Thabit yang ditunjuk oleh Khalifah untuk membukukan Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya setelah berganti khalifahan masuk pada khalifah yang keempat, yaitu masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali bin Abi Thalib itu mulailah diberikan harokat. Ketika di masa Utsman memang mushafnya itu Al-Qur'annya itu belum diberikan harokat, memang masih polos. Dan ketika di zaman Ali diperintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahwu. Cara pengucapannya termasuk di dalam itu adalah ketentuan harokat pada Al-Quran yang kemudian disebut dengan ilmu iqrabul Quran. Ya, di masa Ali bin Abi Thalib baru ada namanya harokat Al-Quran. Sebelumnya enggak, sebelumnya itu belum ada. Bayangkan ketika kita hidup di zaman itu dengan pengetahuan kita yang sekarang, tentu sangat membingungkan kan? Al-Quran tuh belum ada barisnya. Yo, gimana kira-kira? Oke. Jadi ketika di masa Rasul, di masa Abu Bakar dan masa Umar itu masih periwayatan secara lisan. Masuk pada Khalifah Utsman itu mulai dibukukannya Al-Quran yang ditunjuknya Zaid bin Thabit. Terus masuk pada Khalifah Ali bin Abi Thalib mulainya diletakkan kaidah-kaidah nahwu, masalah harokat dan kaidah-kaidah baku untuk itu yang biasa yang dinamakan dengan ilmu iqra. Selanjutnya itu pada abad kedua Hijriah. Pada abad kedua Hijriah itu dimulainya penyusunan tafsir. Oke Anda ya. Adik, mulainya itu penyusunan tafsir itu di abad kedua Hijriah. Nah, pada abad ini para ahli tafsir yang terkenal itu seperti As-Su'bah Al-Hajjaj itu pada tahun 160 Hijriah. Selanjutnya itu ada Sufyan bin Uyainah 198 Hijriah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi pada abad 2 Hijriah ini dimulainya penyusunan tafsir. Ya, jadi tafsir-tafsir itu mulai adanya itu pada abad kedua Hijriah dengan adanya para ulama yang terkenal. Di antaranya adalah Sufyan Al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Jarir At-Tabari. Oke, itu pada abad kedua Hijriah. Oke Anda ya, abad kedua Hijriah apa? Ya, itu adalah mulainya penyusunan tafsir. Oke, paham? Jadi tafsir itu mulainya itu pada abad kedua Hijriah. Oke, selanjutnya pada abad ketiga Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah ini di sini mulainya menyusun ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulai disusun pada abad ketiga Hijriah ini. Contohnya yang pertama itu adalah penyusunan Asbabun Nuzul. Kita sama tahu Asbabun Nuzul itu bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran. Ketika kita ingin mengetahui apa sih yang terkandung substansi dari sebuah Al-Quran itu, kita juga perlu yang namanya Asbabul Nuzul. Apa itu Asbabul Nuzul? Ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran itu. Jadi ada penyebabnya, makanya
turun Al-Quran itu. Banyak hal yang menjadi penyebab. Seperti contohnya ketika Aisyah itu dituduh oleh kaum munafik berzina ketika perang, makanya turun juga Al-Quran. Itu adalah penyebab dari ayat itu. Makanya dari situ kita nanti bisa ngambil hukum yang mempertimbangkan asbabun nuzul itu. Itu yang dipelopori oleh Ali bin Al-Madini. Jadi yang membuat ilmu asbabun nuzul itu siapa? Ali bin Al-Madini. Oke, yang kedua itu ada nasikh mansukh dan qiraat. Ilmu nasikh mansukh. Ada ayat yang dihapuskan dan ada ayat yang menghapus. Itu mulainya juga pada abad ke-3 Hijriah yang dipelopori oleh Abu Ubaidah Al-Qasim. Ini ilmu nasikh mansukh itu kita ambil contoh itu ada sebagian ayat yang sudah dihapuskan. Bisa jadi memang ayat yang dihapuskan, bisa jadi hukum yang terkandung di dalamnya dihapuskan. Contohnya itu ada, kita ambil aja contoh khamar. Pertama itu ayatnya diturunkan dengan menyebutkan manfaat dan mudarat khamar itu belum diharamkan. Selanjutnya itu masuk pada dilarangnya minum khamar ketika mau sholat, ketika orang mabuk dilarang minum khamar, sampai kepada pengharaman khamar sendiri. Dari sini ketika kita masukkan pada ruang lingkup dari ulumul Quran itu, hari ini ketika kita mau mengambil hukum, misalkan kita kembali pada Al-Quran, toh di Al-Quran itu disebutkan mabuk itu dilarangnya ketika mau sholat aja, la taqrabus sholata wa antum sukara, gitu kan? Ya kan Anda? Oke, jadi ketika itu dipakai hari ini tentu tidak relevan, tidak bisa kita pakai karena sudah dimansuh ataupun karena sudah dinasikh, gitulah kira-kira. Dan itu ilmunya ini ada terdapat pada masa abad ke-3 Hijriah, yaitu Abu Ubaidah Al-Qasim. Selanjutnya itu di masa ini juga ada yang namanya ilmu tentang muskilatul Quran. Nah, itu di sini juga dibuat ilmunya. Jadi kesimpulannya maksudnya dalam menafsirkan Al-Quran itu ya Nanda ya bahwa kita tidak bisa semerta-merta kita kembali kepada Al-Quran tanpa mengetahui ilmu-ilmu yang di sini. Dan ketika kita menganut ilmu itu, kita harus juga paham tentang siapa sih pelopornya itu, bagaimana sih sejarah perkembangan dari ilmu tersebut. Oke. Selanjutnya itu pada abad ke-4 Hijriah. Pada abad ke-4 ini itu mulai disusun ilmu gharib Al-Quran. Di antara adalah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar Muhammad bin Al-Qasim. Sama. Ada di sini juga mulai disusun ilmu gharib Al-Quran. Selanjutnya pada abad ke-5 Hijriah. Mungkin ini yang slide terakhir kita, nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Pada abad ke-5 Hijriah ini juga disusun beberapa ilmu. Ada Izadul Quran, Aqsamul Quran, mengenai Iqra'ul Quran, yaitu mengenai baris, semua disusun di zaman ini. Jadi perkembangan dari Al-Quran itu ataupun ulumul Quran itu dari masa Rasulullah itu kita bisa lihat, bila akan kembali ke Al-Quran itu tidak bisa murni kita kembali kepada Al-Quran, apalagi Al-Quran yang sekarang ini. Oke, paham ya? Maksudnya kita juga harus menuntut pada sejarah panjang dari para ulama bagaimana dia menghasilkan sebuah hukum yang akan kita pakai hari ini. Itu adalah salah satu dari tujuan ulumul Quran, agar kita tahu bagaimana metode dan cara ataupun syarat-syarat untuk menafsirkan Al-Quran atau mengambil hukum dari sebuah ayat itu. Karena logikanya bahwasanya adalah Al-Quran itu adalah firman Allah, sedangkan Al-Quran itu produknya, Al-Quran yang buatnya, sedangkan kita adalah yang ingin mengetahui apa yang dimaksud Tuhan itu melalui Al-Quran tadi. Tentu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Jadi kita review sedikit ya. Perkembangan dari Al-Quran itu kita mulai dari masa Rasulullah tadi. Masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Itu adalah masanya. Oke, empuk, mati ya. Oke, kita simpulkan dikit aja. Maksudnya itu adalah masanya ketika itu masih periwayatan secara lisan, belum ada Al-Quran yang dituliskan. Setelah di masa Utsman baru mulai ditunjuk, yaitu namanya Zaid bin siapa?
Zaid bin Sabit di masa Utsman untuk membukukan Al-Quran itu sendiri. Berlanjut pada masa Ali, di masa Ali dibuatnya Iqra'ul Quran ataupun dibuat baris Al-Quran itu agar disamaratakan. Ketika di zaman Utsman itu masih dikumpulkan dan belum ada barisnya, di masa Utsman dibuat barisnya. Selanjutnya itu di masa 2 Hijriah itu mulai penyusunan ilmu tafsir. Terus di abad ketiga itu adanya asbabul nuzul, ilmu qiraat, nasai mansuh, miskalatul Quran. Selanjutnya pada abad keempat itu ilmu gharibul Quran. Dan abad kelima ada yang namanya apa? Ya, ada ilmu izatul Quran, aqsamul Quran dan lain-lain. Oke. Hidup. Oke, jadi begitulah kira-kira materi kita hari ini. Maksudnya dari pengertian, dari ruang lingkup, tujuan sampai perkembangan itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Mungkin cukup sekian. Mungkin untuk minggu depan kita akan mulai diskusi, membagi kelompok masing-masing. Silahkan nanti ketua kelasnya dibagikan kelompoknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Oke, mungkin cukup sekian mata kuliah pertemuan kita hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kalau mau ada yang mau dikomunikasikan, kita lanjut di PWA. Artinya diskusi kita itu tidak hanya sampai di ruang kelas ini saja. Oke, paham ya, Nana? Oke, mungkin cukup sekian. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.